Baik, welcome back to our channel. Kali ini kita akan merakit sebuah rakitan PC budget sekitar 2 jutaan sekian. Dan rakitan ini relatif murah ya. Mungkin bagi sebagian orang 2 juta itu sedikit, dan bagi sebagian orang lagi 2 juta itu banyak gitu. Nah, kali ini kita akan coba rakit sekitar 2 jutaan untuk kalangan mahasiswa, siswa, dan juga editing tipis-tipis juga bisa untuk gaming. Dan biasanya dengan budget terbatas itu tantangan untuk part-part yang harus dibeli itu apa saja itu lebih menarik gitu dan lebih tertantang. Baiklah, tanpa basa-basi, untuk pertama kita untuk di range harga 2 jutaan itu nggak banyak pilihan ya. Untuk tahun 2023 ini paling tidak kita memiliki untuk gaming itu sebuah CPU dengan 4 core. Dual core itu udah lumayan sesek, udah sesek banget, bahkan sesek banget itu. Terlebih dual core itu udah mulai obsolete gitu. Dan di tahun ini 4 core itu udah minimal, bahkan 4 core 8 threads itu udah mulai banyak ditinggalkan. Itu berdasarkan sistem survei itu rata-rata orang udah menggunakan, kebanyakan udah mulai menggunakan CPU dengan 6 core gitu. Untuk yang pertama itu pilihannya itu yang menurut saya itu paling oke, itu dari AMD gitu, yaitu AMD Ryzen 3 Ryzen 3 2200G, dimana dia memiliki integrated graphic Vega 8, dimana performanya itu udah setara dengan GT 1030 gitu. Mungkin hanya kalah sedikit 5-10% saja, tapi dengan integrated VGA yang gratis itu dari CPU-nya itu sendiri, itu udah lumayan enak untuk game ringan seperti export dan juga game-game RPG yang bukan non AAA ya, tapi AAA itu masih beberapa yang 2020 ke bawah masih kuat. Tapi untuk 2023 ini untuk AAA Ryzen ini udah tidak kuat gitu. Jadi disarankan kalau ingin bermain game AAA di tahun ini jangan menggunakan integrated graphic. Disarankan minimal ya punya GTX 1050 Ti atau RX 4070. Nah, di sini Ryzen 3 2200 gini sebenarnya udah discontinue ya, udah nggak ada barunya. Walaupun ada baru pun biasanya harganya itu sangat-sangat mahal gitu. Tapi makanya di Tokopedia itu udah banyak orang yang jual ya. Salah satunya ini, dia menjualnya sekitar 700 ribuan ya. Dan di penjual-penjual yang lain juga memiliki harga range yang sama, sekitar 700 hingga 750, 800 bahkan. Dan disarankan untuk membeli dengan cooler yang udah include gitu. Nah, seperti ini di sini ada cooler yang udah termasuk, jadi tidak usah membeli cooler lagi. Dan cooler ini udah lebih dari cukup ya untuk menangani panas dari GPU ini, dari VGA dari CPU ini. Di sini kalau bisa, termasuk salah satunya ini, dia sudah memberikan fan dari bawaan AMD itu sendiri, yaitu fan AMD White Style. Untuk dayanya sendiri 2200G ini hanya sekitar 40-60 watt ya, kurang lebih. Saya sudah pernah menggunakan itu untuk gaming
rata-rata segitu, dan memang cukup sangat-sangat hemat daya gitu, bukan sahabat list PLN gitu ya. Untuk kebanyakan bekas ini, karena dia termasuk bekas, maka biasanya hanya memberikan garansi toko, dan itu menurut saya 30 hari itu udah lebih dari cukup ya. Ini bahkan biasanya toko-toko yang lain memberikan garansi 7 hari, 2 minggu, dan ini bahkan 30 hari. Ini udah cukup untuk mengetes bagaimana kondisi CPU ini. Setelah kita CPU ini ya, selanjutnya itu membeli motherboard gitu. Di sini sudah saya pilihkan dari motherboard ASRock A320M HDV R4.0. Ini udah lebih dari cukup untuk gaming casual ya, untuk e-sport dan lain-lain. Kebanyakan ini juga karena ini seri lama, biasanya kebanyakan juga orang-orang yang menjual itu yang bekas gitu. Di sini salah satu contohnya, dia memberikan garansi 14 hari, dan ini lagi-lagi udah cukup itu untuk menopang CPU dengan TDP 65 watt gitu. Salah satunya seperti Ryzen itu tadi, Ryzen 3 2200G. Bahkan kalau kedepannya ingin upgrade itu bisa sampai Ryzen 5000 series gitu, termasuk Ryzen 5000, 5600, Ryzen 7 5700X, hingga Ryzen 9 5900 non-X ya. Disarankan jangan menggunakan CPU yang di atas 65 watt. Jadi pilihlah CPU yang non-X yang tidak ada huruf X nya di belakangnya. Kedepannya ini masih cukup untuk upgrade ke depannya, hanya dengan melakukan update BIOS. Selanjutnya memilih RAM minimal. Kalau tahun ini sebenarnya 16 GB itu udah termasuk minimal sekarang. Udah standarnya udah mulai peralihan dari 16 GB ke 32 GB. Namun kita harus tahu sendiri juga bahwa kita memiliki budget terbatas ya. Di sini hanya 2 jutaan. Di sini saya memberikan pilihan untuk RAM-nya itu dari Corsair ya. Saya lebih suka Corsair, itu sebesar 8 GB ya kalau bisa, dan itu kalau bisa dual channel 4x2 ya kalau bisa. Itu sudah mulai murah sekali. Di sini bervariasi harganya, mulai 200 hingga 300 ribuan. Di sini contohnya kita ambil ini 200 ribu ya, 200 ribu udah dapat dual channel dari DDR4 CL16. Itu udah lebih dari cukup untuk pemain game e-sport gitu. Dan selanjutnya boleh memilih RAM lain jenis dan kapasitas lain itu, tapi ini adalah pilihan yang tepat untuk budget yang terbatas. Selanjutnya itu kita jangan pernah membeli HDD ya udah untuk tahun ini. Untuk storage itu paling tidak kita memiliki SSD walaupun hanya SATA itu udah lebih dari cukup untuk bermain game, dan khususnya di OS ya, di C sistem biasanya disarankan menggunakan SSD. Di sini kalau part-part yang tadi itu part-part yang bekas, di sini untuk penyimpanan tuh kalau bisa jangan yang bekas gitu ya, beli yang baru aja. Di sini saya memilih ADATA 240 GB. Ini udah cukup untuk menyimpan mungkin bisa, kalau e-sport itu sekitar 20 GB itu bisa sampai 10 game.
Tapi kalau RPG game-game triple A hanya mungkin di bawah 5 mungkin ya. Untuk harganya 200.000 kurang lebih. Dia memiliki garansi 3 tahun. Ini udah cukup banget untuk pemain game. Selanjutnya power supply ya. Saya juga disarankan menggunakan power supply yang baru karena juga harganya yang murah gitu. Di sini saya milih dari brand EVGA 450 watt bronze 80 plus bronze. Dan ini brand udah terpercaya, dan jangan membeli power supply yang dari brand yang abal-abal gitu, apalagi hanya bermodalkan RGB. Itu sangat tidak disarankan untuk membeli power supply yang jelek gitu dari brand abal-abal. Jadi disarankan untuk membeli brand dari EVGA, FSP, Seasonic, Corsair, NZXT, Be Quiet dan lain-lain. Bisa dicari sendiri, banyak review di internet, di Google, di YouTube. Jadi untuk harga 500 ribuan itu banyak ya. Dan salah satunya si dari VGA ini yang 500 watt 450 watt untuk harga 500 ribuan. Dan terakhir adalah rumah dari semua ini, yaitu casing. Ini adalah pilihan yang sangat-sangat relatif, bisa diubah pengen seperti apa, ingin memiliki tema seperti A, tema B. Ini udah pilihan masing-masing kan, tapi saya sarankan ini adalah pilihan saya untuk budget 2 jutaan, yaitu dari brand Infinity tipe Poseidon V3. Dia ukuran micro ATX, udah tempered glass juga. Dia support motherboard micro ATX dan mini ATX juga. Terus dia support VGA sampai 320 mm. Ada USB 3 juga, USB 2 di depan itu, dan juga HD audio. Terus untuk water cooler bisa 240 mm di atas atau di depan. Dan juga untuk CPU cooler yang biasa, yang air cooler itu bisa sampai 17 cm ya, 170 mm. Dengan total fan itu bisa berjumlah 6 biji. Ini ya lebih dari udah cukup banget untuk bahkan bisa dan airflow-nya juga menurut saya udah cukup bagus dengan mesh di depan ini. Ini cukup recommended menurut saya untuk harga di bawah 300.000. Dan ketika di total itu kurang lebih harganya akan mendapatkan range di harga 2,8 jutaan ya. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung kondisi di pasar Tokopedia itu gimana. Yang jelas silahkan mencari-cari sendiri, dan bagi kalian yang tertarik untuk build ini, nanti saya sertakan di deskripsi di bawah itu untuk rakitan ini. Dan untuk bagaimana sih performa dari 2200G ini, saya salah satu review ini dari Tom's Hardware. Untuk Battlefield 1 untuk 720p ya, untuk HD, dia performanya udah lebih dari 60 fps, udah hampir menyamai GT 1030. Dan di 1080 juga dia juga bisa di angka 40 hingga 50 fps. Kalau di overclock dia 2200G ini sudah super overclock, baik memori maupun RAM. Tapi karena motherboard ini serinya A30, maka yang disarankan untuk overclock si RAM-nya saja gitu.
Dan menurut saya overclock dari CPU itu tidak disarankan saja. Jadi untuk CPU tidak usah di overclock, RAM-nya cukup RAM saja yang di overclock gitu. Selain Battlefield 1, dia juga ada game-game lain seperti Civilization 6. Dia sekitar 50-an FPS, udah cukup banget. Terus dan e-sport lain seperti di Dota, dia bahkan mencapai 80 FPS gitu. Ada juga Valkyrie Primal, dia di settingan, ini untuk settingan biasanya game-game AAA untuk di setting 720p low atau lowest ya. Di sini juga Valkyrie Primal di settingan lowest gitu. Ya bisa mencapai 50-55 fps gitu. Terus dia juga bisa main GTA 5 di 720p settingan low. Dia mendapatkan sekitar berapa? 93 fps gitu untuk 720p. Untuk 1080p dia bisa sekitar 70 fps gitu. Selanjutnya untuk game The Witcher, ini game AAA. Ini dia untuk low setting dengan 720p dia bisa mencapai 42 fps, dan di 1080 dia mendapatkan sekitar 22 fps, jadi kurang begitu kuat untuk bermain di 1080. Bagaimana performa CPU ini di editing gitu. Di sini dia ada Adobe Creative Cloud, dia performanya sekitar 5, dan ini cukup kurang begitu bagus ya, bahkan kalah dari A10 gitu. Ketika di overclock bisa mencapai 3,5 second gitu, itu bagus sekali. Ketika udah mulai menyamai Intel Core i3 gitu. Terus juga web browser dia juga cukup ada di bawah gitu, walaupun juga ya untuk casual editing dan productivity yang lain ini udah lebih dari cukup gitu. Jangan lupa saya di video saya yang lainnya itu ada beberapa tes review untuk CPU ini nanti saya berikan di deskripsi di bawah gitu, bisa dicek sendiri. Bahkan saya juga sandingkan dengan VGA sekelas RX 4070 bagaimana sih performanya gitu. Nah, kurang lebih begitu untuk rakitan kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau Anda suka video ini, dislike jika nggak suka, dan tinggalkan kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe kalau memang Anda suka video ini. Terima kasih, sekian, bye bye.